Ya, kita akan melanjutkan di contoh ya. Tapi sebelumnya kita cek lagi kemarin untuk mendapatkan persamaan 1,6. Mana sebenarnya benar ditambah, tapi ada konsep penting kalau kita mau mensimetrisasi suatu tensor. Misalkan kita anggap ini semua itu adalah eh, lambda atau ini aja deh. Kita anggap yang di dalam ini itu kita semuanya aja lambda I, J, K gitu misalkan. Kalau kita mau mensimetrisasinya, maka mensimetrisasi JK, maka kita ambil lambda I JK JK itu sama dengan lambda I JK plus lambda I KJ dibagi 2. Jadi kalau mau kita mensimetrisasinya, maka kita kita tambah bagi 2. Nah, ini tinggal digitukan aja, nanti jadi ini. Ada juga antisimetrisasi, tinggal dikurangi aja instead of ditambah. Oke, trivial example. Flat spacetime again. Let's start by considering a flat space R3. Pythagoras taught us how to measure distance using his friend Descartes' coordinate. Dx square equal dx square equal dx square plus dy square plus dz square. Suppose that we work in polar coordinates rather than Cartesian coordinates. The relation between the two is given by ini ya. Kemudian tinggal dimasukkan di persamaan 1,9. Nanti kita akan mendapatkan ini. In polar coordinates, the infinitesimal distance between the point can be simply derived by substituting the above relation. 1.9. A little algebra yields, ya bisa tinggal dimasukkan matematika ya. Tapi ya tinggal dimasukkan aja, misalkan dz-nya itu berarti dr cos theta plus r minus r sin theta d theta dan seterusnya. Nanti kita akan mendapatkan ini line elemennya untuk flat space di spherical coordinate itu. In this case, the metric and therefore also inverse are diagonal lateral. Jadi metriknya ya berarti 1 r kuadrat sin theta kuadrat. Kemudian untuk metrik diagonal, untuk inverse dari metrik diagonal itu adalah 1/1 per dari elemen dari matrik aslinya ya.
Jadi misalkan ini R kuadrat, ya inverse-nya jadi super R kuadrat. Dan seterusnya. Where the matrix components run over IJ, R, theta, phi. Dan sekarang karena ini koordinat kita itu R, theta, phi, jadinya indeks kita itu running over ya indeks itu. Koordinat itu R, theta, dan phi. From this we can easily compute the Christoffel symbol. The non-vanishing component R, dan menggunakan persamaan ini 1/8 kita bisa menghitung Christoffel simbolnya. Nggak dimasukkan rumusnya. Kita coba hitung satu aja ya. Kita coba hitung ini. Gamma R theta theta. Kita pakai ini berarti gamma R theta theta itu sama dengan 1/2 G I-nya ini berarti R. Ini L-nya ini indeks yang berulang, jadi kita tetap tulis L. Parsial G L C-nya ini berarti theta per parsial X K-nya theta tambah parsial G L K-nya theta per parsial X C-nya theta dikurangi parsial G C K theta theta per parsial XL. Nah, L ini dia indeksnya berulang ya. Sehingga kita harus menjumlahkan untuk R, theta, dan phi. Nah, untuk suku ini sendiri itu karena dia flat, karena dia diagonal, maka G, kalau ini R, maka yang tidak nol itu hanya GRR saja. Sehingga L-nya ini untuk yang agar semuanya tidak nol, maka L-nya ini harus R. Jadi GRR parsial G R theta per parsial X theta plus parsial G R theta per parsial X theta minus parsial G theta theta per parsial XR. GR theta 0, GR theta 0 juga karena matriksnya diagonal ya, sehingga yang survive itu hanya yang theta theta, RR atau phi phi. GRR yang atas itu 1, sehingga ini setengah minus G theta theta itu R minus 2 ya. Oh, ini R kuadrat. R kuadrat parsial R kuadrat per parsial R. Ini dxR berarti parsial R ya. Diturunkan jadi minus R. Dan lainnya juga caranya gitu. Ini kebetulan yang simple. Ya lainnya juga simple. Tinggal cuman aljabar biasa saja. Kalau di matematika ada package untuk ngitung, tinggal dimasukkan metriknya, ya udah bisa ngitung Christoffel simbolnya. There are some important lessons here. First, gamma tidak sama dengan 0 doesn't necessarily mean that the space is curved. Jadi ini kan flat ya. Jika gamanya itu tidak 0, bukan berarti space-nya itu curve. Karena kita lihat bahwa untuk flat space itu gamanya ini tidak 0. Non-vanishing Christoffel symbols can arise here simply from a change of coordinate.
ini typo. Jadi dengan menggunakan perubahan koordinat itu kita bisa mendapatkan non-vanishing Christoffel symbol. Tapi bukan berarti kalau Christoffel symbol kita tidak sama dengan 0, kita berada di curved space-time. As the course progress, we will develop a diagnostic to determine whether a space is really curved or whether it is an artifact of the coordinates we are using. Nanti selama kita belajar, kita akan tahu bagaimana cara mengetahui apakah space-nya itu really curved atau hanya artefak dari koordinat. The second reason is that it is often a royal pain to compute the Christoffel symbol using 1.8. Ya, karena ini benar-benar hitungnya banyak ya, apalagi ini. Karena dia harus menjumlahkan semua kemungkinan L. If we wish, we could substitute the Christoffel symbol into the geodesic equation 1.2 to determine the equation of motion. However, it's typically easier to revert back to the original action and determine the equation of motion directly. Oh, oke. Jadi, jika kita mau, kita bisa langsung mencari equation of motion-nya dari aksinya. In the present case, we have dan untuk yang flat space itu kita punya bahwa aksinya itu adalah setengah m v kuadrat. Kinetik aja setengah m ya x dot I square. Dan kalau dijabarkan ya berarti nanti ada g mu-nya ya. X dot j gij, dan nanti kalau dijabarkan hasilnya ini. And the Euler-Lagrange equation are tinggal dimasukkan persamaan Euler-Lagrange parsial L parsial x I dikurangi ddt parsial L parsial x dot I sama dengan. Misalkan kita mau pakai xi-nya R, berarti nanti parsial L parsial R-nya 2R theta dot square tambah 2R sin kuadrat theta phi dot square dikurangi turunan ini berarti 2R dot, 2-nya coret semua, dan R dotnya kita turunkan lagi jadi R double dot. Dan seterusnya, tinggal dimasukkan persamaan. Euler-Lagrange aja. These are nothing more than the equation for a straight line described in polar coordinates. The quickest way to extract the Christoffel symbol is usually to compute the equation motion from the action. Cara paling cepat untuk mengekstrak Christoffel symbol itu adalah menghitung equation of motion dari aksinya. And then compare them to the geodesic equation 1.7, taking care of the symmetry property along the way. Dan kemudian setelah kita dapat persamaan ini, kita nanti nyocokin dengan persamaan ini. Ya kan ini. Kita punya R
theta dot kuadrat. Berarti dia akan berkorespondensi dengan theta dot kuadrat itu berarti JK-nya ini theta ya. Dan tadi X double dot-nya itu R, berarti gamma R theta-nya itu sama dengan minus R dari sini. Dan R sin kuadrat theta ini berkorespondensi dengan R gamma R phi minus. Jadi salah satu caranya karena dia nanti akan, karena kalau kita pakai persamaan ini 1.8 kita harus menghitung semuanya satu-satu dan kita harus mengeliminasi mana yang nol secara manual. Tapi kalau pakai equation of motion langsung nanti kita hanya menghitung yang enggak nol aja. A slightly less trivial example, S square. The book description R3 in polar coordinates allow us to immediately describe a station in which the space is truly curved. Motion, i.e. motion of two-dimensional sphere S2. This is a shape simply by setting the radial coordinate R to some constant value, say R equal big R. We can substitute this constraint in the action 1.11 to get the action for a particle moving on the sphere. Jadi kita jadikan konstan ya, sehingga R dotnya 0 dan R kecilnya ini jadi R besar, sehingga kita dapat persamaan ini. Similarly, the equations of motion are given by 1.12 dan equation motionnya pakai ini. Cuman sekarang ya R-nya dibuat konstan ini 0, R dotnya hilang dan seterusnya. With the restriction R equal R and R dot equal 0. The solution are great circles which are geodesic on the sphere. Dan solusinya nanti adalah circle ya. Yang mana dia adalah geodesic di sphere. To see this in general, it is a little complicated, but we can use the rotational invariance to aid us. We rotate the sphere to ensure that the starting point is theta not equal pi on 2, and the initial velocity is theta dot equal 0. In this case, it is simple to check the solution to take the form theta equal pi on 2 and phi equal omega t for some phi. Dengan restriksi seperti ini, phi not-nya dan theta dot-nya equal 0, maka kita bisa dapat phi-nya ini adalah omega t, which are great circles running around the equator. Dan ini berarti theta-nya pi on 2 berarti dia di ekuator dan phi-nya ini dia run. Seperti itu. Jadi kita pakai satu spesifik slice theta untuk melihat apakah dia benar-benar geodesic yang lingkaran. Okay, we move to relativistic particle. Having developed the tools to describe motion in curved space, our next step is to consider the relativistic generalization to curved spacetime. But before we get to this, we first need to see how to extend the Lagrangian method to be compatible with special relativity. Setelah kita sudah mempunyai alat untuk mendeskripsikan motion in curved spacetime, yaitu dengan menggunakan geodesic equation, our next step is to consider the relativistic generalization to curved spacetime. Dan tadi sebelumnya kita baru meninjau yang motion yang non-relativistik, baru motion yang curved aja. Gimana kalau motion yang relativistik?
Dalam artian aksinya ya. But before we get to this, we first need to see how to extend the Lagrangian method to be compatible with special relativity. Tapi kita harus pertama-tama memperluas metode Lagrangian untuk kompatibel dengan special relativity. The reduction to special relativity can be found in the lecture Dynamics and Relativity. Particle in Minkowski space. Let's start by considering a particle moving in Minkowski space R1, 3. We'll work with the Cartesian coordinate x mu equal ct x y z and the Minkowski metric eta mu nu diak minus 1 plus plus plus. The distance between two neighboring particle labeled by x mu and x mu plus dx mu is then given by, nah sekarang distance-nya ini space time ya, nggak hanya distance space aja. Di section sebelumnya kita membahas distance-nya itu benar-benar purely distance di ruang. Tapi karena kita membicarakan relativity, maka tidak ada time and space itu in equal footing. Pair of point with ds square less than 0 is said to be time-lag separated. Untuk ds square kurang dari 0 itu disebut dengan time-lag separated. Thus, which ds square larger than 0 itu are space-like separated. And those for which ds square equal 0 said to be like separated or more commonly null. Jadi untuk yang kalau misalkan line elemennya ini lebih dari 0, maka dia disebut dengan time-lag ya. Oh, kalau ds square-nya kurang dari 0 disebut time-lag karena bagian yang time-nya ini dominan. Kalau untuk yang ds square lebih dari 0, itu dia disebut dengan space-like karena bagian yang space ini dominan, yang bagian space kan yang plus. Sedangkan kalau dia sama dengan 0, dia disebut dengan like atau null. Consider the path of a particle through spacetime. In the previous section, we labeled position along the path using the time coordinate t for some inertial observer. But to build a relativistic description of the particle motion, we want time to sit on much of the same footing as the spatial coordinates. Intinya kalau mau membuat deskripsi relativistik dari partikel yang bergerak, maka kita harus membuat space dan time itu di equal footing. For this reason, we will introduce a new parameter. Let's call it sigma. Dan agar dia bisa equal footing, maka kita introduce sebuah parameter baru yang yang memberi label di mana kita berada di word line of the trajectory. For now, it doesn't matter what parameterization we choose. We will only ask that sigma increases monotonically along the trajectory. Kita harus merestrict bahwa sigmanya itu selalu naik ya, increases monotonically along the trajectory. We will label the start and the end point of the trajectory by sigma 1 and sigma 2. Jadi x mu sigma 1 itu x mu initial and x mu sigma 2 itu x mu final. The action for a relativistic particle has a nice geometric interpretation. Aksi dari relativistic particle itu punya interpretasi geometri yang bagus. It extremizes the distance between the starting and end point in Minkowski space. Jadi aksinya itu mencari ekstrim atau mengekstremisasi jarak antara starting point dan end point di Minkowski space. Ruang Minkowski yang pada dimensi 3. A particle with the rest mass m
Follow a time-like trajectory for which any two point in the curve have ds square less than 0. Dan partikel dengan sebuah massa rest mass, massa diam m, itu akan mempunyai time-like trajectory. Yang mana sembarang 2 poin di trajectory itu mempunyai ds square less than 0. Therefore, take the action. Nah, karena ds square-nya itu kurang dari 0, maka kita ambil di sini minusnya, biar dia akarnya positif. Minus mc integral x initial x final root minus ds square. Dan kita tahu line element itu kalau di-expand jadinya ini. Eta mu nu dx mu on d sigma dx nu on d sigma. Dikali d sigma ini parametrisasinya. ds square-nya ini ya, tetapi kita ya, bisa dibilang integral substitusi lah. Atau chain rule, something like that. The coefficient in front of ensure that the action has dimension S equal energy times time. Koefisien di depan itu mengensure bahwa aksinya punya energi, punya dimensi energi kali time. Massa itu energi, C itu enggak, yang energi itu M, ini C-nya belum diambil satu ya. Ya intinya MC ini masa energi dikali waktu ya. Oh enggak semuanya ini ya. Jadi semuanya ini energi dikali waktu karena dx ini masih punya apa namanya? Punya dimensi panjang. Jadi panjang kali massa kali c meter per second. Ya nanti kita cek. Massa kg c meter per second. Ini meter. Oh ya, kilogram meter kuadrat per second ya. Dia sama dengan joule. Dikali time. Kalau joule itu kilogram meter kuadrat per second kuadrat. The action always has the same dimension as h bar. If you work in units with h bar equal 1, then the action should be dimensionless. Jika kita bekerja di unit di mana h bar-nya equal 1, maka aksinya haruslah dimensionless. The action 1.13 has two different symmetries with rather different interpretation. Lorentz invariance. Recall that Lorentz transformation is a rotation in space-time. Jadi dia punya dua simetri ya. Yang pertama adalah Lorentz invariant. Yang ketika kita transformasikan 1.14 ini, maka dia nggak akan berubah. For the matrix lambda mu nu obeys lambda mu nu eta mu nu lambda rho sigma sama dengan eta rho sigma, which is definition of a Lorentz transformation encompassing both rotation in space and boost. Equivalently, gamma in O13. Transformasikan
X mu jadinya lambda mu rho X rho ya. Jadi kalau itu X mu berarti lambda mu rho dx rho d sigma. Kemudian dx nu-nya kita ganti lambda nu sigma dx sigma per d sigma minus eta mu nu. Dan tadi eta mu nu lambda mu rho lambda rho sigma. Ini karena ini elemen doang, jadi dia bisa ditukar-tukar ya. Dia bukan matrik, tapi dia elemen dari sebuah matrik. Dia jadi eta rho sigma. Jadi ini semua itu jadi minus eta rho sigma dx rho d sigma dx sigma d sigma. Nah, rho dan sigma ini hanya dummy indices. Jadi kita bisa, karena dia di apa namanya di sum over, kita bisa ganti dengan mu dan nu lagi. Mu nu dx mu d sigma dx nu d sigma. Jadi balik lagi ke awal. This is symmetry in the sense that if we find a solution to equation of motion, then we can act with a Lorentz transformation to generate a new solution. Artinya, jika kita punya solusi, solusinya nanti X ya. Dan jika solusinya itu kita transformasikan Lorentz, maka kita akan dapatkan solusi yang baru. Dan tetap memenuhi persamaan dan tetap jadi ekstrimum dari aksi ini. Kemudian kita juga punya reparametrization invariant. We introduce sigma as an arbitrary parameterization of the path, but we don't want the equation of motion to depend on this trace. Kita mengenalkan sigma itu sebagai parameter sembarang dari path-nya, tetapi kita tidak mau equation motion-nya itu bergantung dengan choice ini. Thankfully, all is good because the action itself doesn't depend on the choice of motion. Ya, alhamdulillah, ini all is good karena aksinya itu tidaklah bergantung dengan choice of parameterization. To see this, suppose we pick a different parameterization of the path sigma tilde related to the first parameterization by a monotonic function sigma tilde yang merupakan dia adalah fungsi dari sigma. Then we could equally as well construct an action S tilde using this new parameterization. Misalkan kita punya sigma tilde, maka karena ini hanya dummy indices, kita bisa ganti gitu ya. Jadi sigma tilde. Atau kita bisa pakai parametrisasi. Misalkan kita ambil parametrisasi yang lain, kita pakai parametrisasi yang lain dari awal. Nah, sigma tilde itu kan bergantung dengan sigma, jadinya menggunakan chain rule ini kita bisa ganti dengan ini d sigma tilde per d sigma. Dan di sini akan ada yang di sini juga sama, kita apa namanya substitusi dengan ini dengan chain rule dan akan muncul suku ini. Dan suku ini kalau di akar nanti akan cancel dengan suku ini. Dan balik lagi, nanti dia akan jadi minus M integral sigma 1, sigma 2 d sigma akar minus M akar eta mu nu dx mu d sigma dx nu d sigma. Dan ini sama dengan S ya. As promised, the action takes the same form regardless of whether we choose the parameterize the path in terms of sigma or sigma tilde.
This is reparametrization invariant. Ini disebut dengan reparametrization invariant. This is not symmetry in the sense that it doesn't generate new solution from out once. Instead, it is redundancy in the way we describe the system. It is similar to gauge symmetry of the Maxwell and Young story, which despite the name is also redundancy rather than asymmetry. Jadi ini hanyalah redundansi dari bagaimana kita melihat sistemnya. Dan ini similar dengan gauge symmetry. It is hard to overstate the importance of the concept of reparametrization invariant. Ini susah untuk mengoverstate kepentingan dari konsep reparametrization invariant. Major theme of these lectures is that our theories of physics should not depend on the way we choose on the way we choose to parameterize them. Ya, salah satu tema yang utama dari kuliah relativitas umum adalah teori fisika, itu harusnya tidak bergantung dengan bagaimana cara kita memparameterisasi mereka. We'll see this again when we come to describe the field equation of general relativity. Kita nanti akan ada lagi seperti ini di ketika kita bahas section 4 ya. For now, we look at a couple of the implication of reparametrization on the word line. Kita sekarang akan melihat beberapa implikasi dari mereparameterisasi word line. Proper time. Because the action is independent of the parameterization of the word line, the value of the action evaluated between 2 points on a given path has an intrinsic meaning. Karena aksi itu tidaklah bergantung dengan parametrisasi dari word line, maka nilai dari aksi yang dievaluasi antara dua titik dari suatu jalur itu punya intrinsic meaning. We call this value proper time. Oh ya, karena dia independen ya. Jadi aksinya ini independen. Because the action is independent of parameterization of the word line. Maka aksi yang digunakan untuk menghitung antara dua poin itu punya intrinsic meaning dan kita sebut dengan proper time. For a given path x mu sigma dash, the proper time between 2 points say sigma dash equal 0 and sigma dash equal sigma. Itu adalah ini proper time ya. Karena dia tidak bergantung dengan parametrisasinya. From our first foray into special relativity, we recognize this as the time experienced by the particle itself. Ini adalah waktu yang dialami oleh partikel itu sendiri. Identifying the action with the proper time means that the particles takes a path that extremizes the proper time. Dan jika kita mengidentifikasi aksi dengan proper time, artinya adalah the particle takes a path that extremizes the proper time. Yang mengekstrim proper time. In Minkowski space, it is simple to check that the proper time between two time-like separated point is maximized by a straight line. Di Minkowski space, ini simple untuk melihat bahwa proper time antara dua poin yang terpisah waktu itu dimaksimalkan oleh straight line. Tapi di Minkowski space, straight line in Minkowski space. Bukan in Euclidean R3. A fact known as the twin paradox.
Dan fakta ini sering disebut dengan twin paradox. Why you get old? There is a crucial difference between moving in Euclidean space and moving in Minkowski space. You are not obliged to move in Euclidean space. You can just stop. Oh ya, kalau kita tidaklah diwajibkan untuk bergerak di Euclidean space. Kita tidak harus bergerak di Euclidean space. Kita bisa diam di R3, di ruang ya. You can just stop if you want to. In contrast, you can never stop moving in time-like direction in Minkowski space-time. Karena di space-time, time selalu bergerak. Jadinya kita tidak pernah bisa berhenti bergerak di Minkowski space-time. Karena koordinat waktu kita itu selalu bergerak. You will sadly always be dragged inexorably towards the future. Kita akan selalu diseret ke masa depan. Any relativistic formulation of particle mechanics must capture this basic fact. Semua formulasi relativistik dari suatu partikel itu haruslah mempunyai capture this basic fact. To see how it arises from the action 1.13, untuk mengetahui bagaimana ini bisa muncul dari aksi 1.13, we can compute the momentum conjugate x mu. Ya, momentum conjugate definisinya ini ya. dl per dx mu, dx dot mu. With x dot equal dx mu on d sigma. Dan sekarang dot itu menunjukkan kalau dia diturunkan terhadap parametrisasinya, bukan terhadap waktu ya. For the action L, MC akar minus eta mu nu, x dot mu, x dot nu, aksi Minkowski, we have P mu-nya itu adalah MC on L eta mu nu, x dot nu. Ini Minkowski ya. But not-nya itu tinggal diturunkan aja terhadap x dot mu karena ini di dalam akar jadi perlu beberapa ya sebenarnya sama aja. But not all four components of the momentum are independent. Tidak semua komponen 4 dari momentumnya itu independen. Oh, jadi mereka akan terrelasi satu sama lain. To see this, we need only compute the square of the four momentum to find P dot P, eta mu nu P mu. P nu tinggal kita kalikan aja. Ada 2P di sini, berarti ini kuadrat ya. Kemudian, nah ini yang sering orang salah di situ. Di sini kan no ya, no-nya ini dummy indices. Nah, waktu di sini itu kita juga memakai dua dummy indices mu dan mu. Jadi ketika kita mengexpand P mu di sini, jangan pakai no lagi karena no-nya nanti bakal dipakai. Sehingga nanti kalau kita mengexpand P mu, no di sini kita ganti something else, misalkan lambda gitu. Coba kita hitung di sini ya, eta mu nu P mu P nu sama dengan eta mu nu. P mu-nya kita expand MC on L eta. Oh, kalau mu nu berarti ininya di atas, yang ininya di bawah. Berarti eta mu lambda
X dot lambda. Katanya sih koordinat harus di atas ya. Kalau koordinat harus di atas, ya udah nggak apa-apa. Jadi kita kalikan aja dulu dengan sebuah ini apa namanya eh, sebuah eta yang lain. Misalkan kita kalikan dengan eta mu alfa p alfa eta nu beta p beta. Jadi p mu ini sama dengan ini ya. Dia kayak raising the indices. Kayaknya ini di skip karena indices ini mungkin udah pelajari di special relativity mungkin. Ya kita juga sudah belajar di GFT juga ya. Ini dan ini itu akan jadi eta alfa beta p alfa p beta. Karena ini akan rising index dari mu jadi alfa, mu di sini jadi alfa dan seterusnya. Kemudian baru kita substitusi persamaan 1.17 MC on L eta alfa lambda x dot lambda kemudian PB P beta MC on L eta beta delta x dot delta. Ini akan sama dengan kita lihat ini eta alfa beta, eta alfa lambda, eta beta delta. Jadinya eta alfa delta di bawah m kuadrat c kuadrat per l kuadrat x dot lambda x dot delta. Nah, di sini wait. Bukan alfa beta ya, tapi lambda delta ini. Lambda delta. Nah, lambda dan deltanya ini hanya ada indices. Jadi bisa kita ganti jadi mu nu. Ini jadi m square c square per l square eta mu nu x dot mu x dot nu. Jadilah ini. Nah, kenapa jadi satu? Kita tinggal masukkan ini L-nya itu MC akar negatif eta mu nu x dot mu x dot nu. Kalau kita masukkan itu nanti kita coret semua jadinya min 1. Using L equal MC akar minus ds square. Rearranging gives, nah ini itu akan sama dengan minus P naught square minus P naught square plus P square ya sama dengan minus 1. Kalau kita sama dengan minus 1 dari sini dan kita rearranging jadinya ini. Ini dari mana? Dari coba kita lebih hati-hati lagi. Eta mu nu p mu p nu ya. Ini sama dengan eta 00. Kita sum untuk semua kemungkinan ya. Jadi mu nu-nya ini run dari 0 sampai 3.
Nah, tetapi karena eta ini diagonal, maka hanya mu dan nu yang sama yang punya nilai. Jadi kayak eta 00, eta 11, eta 22, eta 33. Karena etanya itu diagonal. Nah, sehingga ini hanyalah eta 00, P00 ditambah eta 11, P11 ditambah eta 22, P22 ditambah eta 33, P33. Salah. Ini harusnya P1, P1 ya. Ini P2, P2, ini P3, P3. P1, P1. Ini P2, P2. Ini P3, P3. Nah, eta 00 itu minus ya. Minus P0 square. P0 square ditambah. Ini jadi eta satu-satunya plus. Eta dua-duanya. Ini karena eta kita itu ini ya. Eta minus sama dengan minus 1, 1, 1, 1. Ya, gitulah. Atau biasanya disebut diag. Main 1, 1, 1,1, 1. Ditambah P1 square ditambah P2 square ditambah P3 square. Nah, P1 tambah P2 tambah P3 ini juga sama aja mengatakan P square gini. Makanya tadi jadi seperti itu. Dan ini sama dengan minus 1. Nah, nanti rearranging kita bisa dapat persamaan ini P0 square sama dengan P square tambah 1 square tambah 1. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa tidaklah semua 4 momentum itu independen. Tetapi kita punya satu persamaan yang mengkaitkan antara masing-masing tetanya, masing-masing P-nya itu. Sehingga hanya ada 3 derajat kebebasan. In particular, we see that we must have P not equal 0. The particles obliged to move in the time direction. Jadi karena ini selalu positif definite, maka P dot square-nya ini tidak sama dengan 0. Tidak pernah sama dengan 0. Dan artinya partikelnya itu selalu bergerak di time direction. Part of this story is familiar. The condition 1.18 is closely related to the usual condition of four momentum that we met in our early lecture in special relativity. There we define the four velocity u mu and the four momentum p mu as ini. Tetapi kalau di sini kita mendefinisikan p-nya ini dengan dari Lagrangian-nya. This is special case of 1.16. Ini special case dari 1.16 where we choose to parameterize the word line by the proper time itself. Dimana kita memilih untuk memparametrisasi word line-nya itu dengan proper time. Word line itu x mu ya. The definition of the proper time 1.15 means that the tau on d sigma equal L on mc square. Ini jadinya kalau kita turunkan, maka di tau per d sigma itu adalah itu tadi. L on mc square.
Comparing to the canonical momentum 1.16, we learned that it differs from our previous definition of momentum only by overall scaling. Dan kalau kita mengkomparasi dengan canonical momentum ini, maka dia hanya berbeda dengan overall scalingnya, yaitu ini. Yeah, try this. I don't think it's hard. However, part of the story is likely unfamiliar view from the perspective of classical dynamics. It is perhaps surprising to see that momentum premium are not all independent. Tetapi dari perspektif classical dynamics itu suatu hal yang surprise, mengejutkan untuk melihat bahwa momentum PMU-nya itu tidaklah semua independen. After all, this didn't arise in any examples of Lagrangian that we met in our previous course in classical dynamics. Dan hal ini di mana tidak semua PMU-nya itu independen, tidaklah muncul di klasika dinamik, mekanika klasik ya. This novel feature can be traced to the existence of the parameterization invariance, meaning that there was a redundancy in our original description. Jadi ini bisa dilihat di reparameterization invariance, yang mana kita punya redundansi pada deskripsi kita. Indeed, whenever theories have such a redundancy, there will be some constraint analogous to 1.18. Dan kalau punya redundansi, maka akan ada constraint seperti 1.18. In the context of electromagnetism, this constraint is called Gauss law. Dan misalkan kalau di elektromagnetika, constraint yang mirip dengan 1.18 ini disebut Gauss law. There is another way to view this. The relativistic action 1.13 appears to have 4 dynamical degrees of freedom. Relativistic action dari 1.13 ini terlihat seperti bahwa dia punya 4 derajat kebebasan. X mu. This should be contrasted with the 3 degrees of freedom XIT in non-relativistic action. Yet the number of degrees of freedom in one of the basic way to characterize a system with physical consequences such as the heat capacity of gases. Tetapi jumlah dari derajat kebebasan itu adalah salah satu cara yang basic untuk mengkarakterisasi sistemnya dengan konsekuensi fisik seperti kapasitas panas dari suatu gas. Why should we suddenly increase the number of degree of freedom just because we want our description to be compatible with special relativity? Kenapa kita harus menambahkan jumlah degree of freedom hanya karena kita ingin deskripsi kita itu kompatibel dengan relativitas khusus? The answer is that because the preparameterization invariance not all four degree of freedom X mu are physical. Jadi karena reparametrisasi invariance di mana kita punya constraint, tidak semua 4 degree of freedom X mu itu fisis. To see this, suppose that you solve the equation of motion to find the path X mu sigma. As we will do shortly, misalkan kita menyelesaikan persamaan gerak untuk mencari jalur X mu, what line. In most dynamical system, each of these 4 function will tell you something about the physical trajectory. Misalkan kalau di classical mechanics atau classical dynamics, itu semua fungsi 4 itu, X mu-nya ini 4 karena mu-nya ini run dari 0, 1, 2, 3 ya, akan memberitahu kita sesuatu tentang physical trajectory. But for us, reparameterization invariance means that there is no actual information in the value of sigma. Tetapi
karena reparametrisasi invariance atau adanya reparametrisasi invariance itu berarti bahwa tidak ada informasi yang benar-benar ada di sigma. To find the physical path, we should eliminate sigma to find the relationship between the x mu. Untuk mencari jalur yang fisisnya, kita haruslah mengeliminasi sigma untuk mencari hubungan antara x mu dan sigma. The net result is that the relative physics system only has 3 physical degrees of freedom after all. Dan setelah itu, dari relasi itu x mu dan sigma, maka kita punya satu constant sehingga degree of freedom-nya jadi 3. Contohnya, we are perfectly at liberty to choose the parameterization of the path to coincide with the time for some inertial observer. Dan kita punya kebebasan untuk memilih parametrisasinya itu sama dengan waktu dari pengamat yang diam. Sigma sama dengan T. The action 1.13 is then becomes aksi ini akan menjadi ini ya. S-nya itu kan sama dengan minus MC integral D sigma sigma 1 sigma 2 akar minus eta mu nu dx mu per d sigma dx nu per d sigma. Nah, sekarang sigmanya kita ganti T. Ganti T semua. T1, T2, ini T, ini T. Dan ini jadi ini T juga ya. Dan ini jadi dot. X dot mu, X dot nu, di mana X dot mu itu didefinisikan sebagai dx mu per dt. Nah, sekarang x mu itu run dari 0, 1, 2, 3. Jadinya ini akan jadi minus dt per dt square plus CT ya, sorry. Jadi x mu-nya itu sama dengan CT x karena C-nya belum diambil satu. Jadi di sini ada C. Ini kita kalau mau runtut ya, ini mu nu-nya ini dari apa namanya, kita run dari 0 sampai 3 ya. Dan karena ini diagonal, maka ya 00, 11, 22, 33 gitu. X dot 0, X dot 0, dan seterusnya. Tambah eta, ya gitulah. Kemudian ini gini ya, karena minusnya ini di luar. Kemudian kita kalikan atau kita masukkan eta 00-nya ini minus 1 sehingga dia jadi 1 di sini. Kemudian x dot 0 itu CT diturunkan terhadap T, jadinya C ya. C square, atau berarti C square di sini. C square plus di sini X kita turunkan
Berarti x dot square. Nah, kita di sini kalikan dengan c square per c square agar jadi nanti bentuknya yang seperti ini. Dan C-nya keluar 1. Kurang lebih seperti itu. Here x dot equal dx on dt. This is the action for a relative shape particle in some particular inertial frame, which exhibit the famous factor gamma equal akar 1 minus x dot square on c square. That is omnipresent in formula in special relativity. We now see clearly that the action has only 3 degrees of freedom xt. However, the price we have paid is that the Lorentz invariance is now rather hidden, since the space x and time t sit on very different footing. Ini dia punya faktor yang sangat-sangat sering muncul di special relativity gamma itu. Dan kita lihat sekarang bahwa aksinya itu hanya punya 3 degree of freedom, yaitu x ini aja. Nggak ada t-nya yang muncul kan. However, the price that we have paid, dan tetapi harga yang harus kita bayar adalah sekarang Lorentz invariannya itu tidaklah terlihat. Karena x dan space x dan time t-nya itu sit on very different footing. Karena kita pilih parametrisasinya itu t. Rediscovering the forces in nature. So far, we have only succeeded in writing down the action for a free relativistic particle. We would like to add some extra terms to the action to describe a force acting on the particle. Kita sebelumnya sudah atau hanya sukses untuk menuliskan aksi dari partikel bebas. Sekarang kita ingin menambahkan suku tambahan dari aksinya untuk mendeskripsikan gaya yang bekerja di partikel. Di konteks non-relativistik, kita menambahkan ini dengan potensial ini ya. Jadi suku kinetik ditambah dengan potensial. Ya sebenarnya sama aja. Di relativistik kita juga melakukan itu. Tapi sekarang suku kinetiknya jadi ini nanti. Here now we want to write down an action for relativistic particle that depends on x mu sigma, but it's crucial that we retain reparametrization invariant. Oh ya, tetap. Sekarang kita ingin menuliskan aksi dari relativistic particle yang bergantung dengan x mu sigma. Tetapi krusial untuk tetap mempertahankan reparametrization invariance. Karena kita ingin agar tetap menjaga features that this brings, ya, karena reparametrization invariance kan ya salah satu feature di special relativity atau nanti general relativity. This greatly limits the kinds of terms that we can add to the action. It turns out there are 2 different ways to introduce forces that preserve our precious reparametrization. Ternyata ada 2 jalan yang berbeda untuk mengenalkan gaya yang preserve yang juga mempreserve reparametrization. Rediscovering electromagnetism. Rather than jumping straight into reparametrization invariant action 1.13, we instead start by modifying the action 1.19. We'll try
to guess a reparameterization invariant form which give us the answer we want. To this end we consider. Jadi kita ingin agar kita dapatkan ini, tapi kita ingin menuliskan ini dalam bentuk yang mirip dengan persamaan 1.13. Bentuk yang ini. And ask how can this come from the reparameterization invariant action? We cannot just add a term integral d sigma Vx to the relative action. This is not invariant under reparameterization. Okay. Jadi kita nggak bisa secara langsung menambahkan suku ini karena suku itu tidaklah invariant terhadap reparameterisasi. To get something that works, we have to find a way to cancel the Jacobian factor that comes from the reparameterization of the d sigma measure. Jadi untuk agar ini bekerja, maka kita haruslah mencari cara untuk meng-cancel Jacobian factor yang muncul ketika muncul dari d sigma. One option that we could explore is to introduce a term linear in x dot mu. Opsi yang bisa kita explore itu adalah mengintroduce linear term in x dot mu. But then to preserve the Lorentz invariance, we need to contract mu with index x dot mu. Jadi salah satu ngecek untuk dia Lorentz invariant atau enggak, harusnya dia harus scalar, Lorentz scalar ya. Dan agar dia Lorentz scalar, maka kita harus mengkontraksi indeks mu di sini dengan suatu indeks yang lain. This motivates us to introduce four function of the spacetime coordinate a mu. Jadi ini x mu dikali dengan a mu. We then write the action, dan ini dari 113 kinetic. Ini Gz potensial. Where Q is some number associated to the particle that characterize the strength with which it coupled to the new term M. It's simple to check that the action 1.20 does indeed have reparameterization invariant, dan mudah untuk mengecek bahwa aksi 1.20 itu punya reparametrisasi invariance. Kita lihat di situ dx dot mu per d sigma. Kalau kita ganti sigmanya ini jadi d sigma tilde per d sigma tilde gitu ya, maka nanti akan jadi d sigma tilde dikali d sigma tilde per d sigma. Sedangkan di sini itu akan muncul d sigma tilde dikali d sigma per d sigma tilde. Ini coret sama ini sehingga suku ini reparametrisasi invariant. Sekarang jadi sigma tilde. To understand the physics of this new term, we can pick the wordline parameter to coincide with the time of some inertial observer. Sigma equal T, so that dx not on D sigma equals C. If we write a mu equal phi x phi on C A, then we find, ya intinya kita ambil ini harusnya jadi T juga ya. No tetap sigma. Ini harusnya T. Karena sudah diganti. Untuk memahami fisika dari suku ini, suku yang baru ini, kita ambil wordline parameternya itu coincide dengan waktu yang dialami oleh pengamat yang diam, sigma on T, sigma equal T. Sedemikian rupa sehingga dx0-nya ini Ct ya, dan d sigmanya ini T. Jadi Ct kalau diturunkan terhadap T jadinya C.
Kemudian jika kita ganti mu-nya jadi itu, maka kita akan dapatkan ini. Sebenarnya tinggal dimasukkan aja sih. Ini x dot, ya tinggal dimasukkan semua itu aja ya. We see that a naught term give us potential v q ix of the kind we want. But Laurent invariance means that is accompanied by the additional a dot x dot term. We have of course made both of these terms previously. They describe a particle of electric charge, dan ini itu describe particle yang punya electric charge Q moving in background of electromagnetic field described by a gauge potential phi and A. In other words, we have rediscovered the Lorentz force law of electromagnetism. Suku ini atau aksi itu mendeskripsikan partikel dengan muatan listrik Q yang bergerak di background, yang bergerak dengan backgroundnya itu adalah electromagnetic field yang dideskripsikan dengan potensial theta phi dan vektor potensial E. Atau dengan kata lain, kita rediscover Lorentz law of electromagnetism. There is like generalization of this argument in which the particle carries some extra internal degrees of freedom that result in the mathematical structure of Yang-Mills. The theory that underlies the weak and strong nuclear force. You can read more about this in the lecture notes on gauge theory. Kita sudah menyelesaikan gauge theory ya. Dan ada sedikit generalisasi dari argumen ini, di mana partikelnya itu bisa membawa internal degrees of freedom ya, misalkan U1, SU2 gitu. Rediscovering gravity. To describe the force of gravity, we must take rather different modification to our action. Untuk merediscover, untuk mendeskripsikan gaya gravitasi, maka kita harus sedikit memodifikasi aksi kita. This time, we consider the generalization of 1.19 given by the action. Dan sekarang kita meninjau sebuah generalisasi dari 1.19 dari ini yang kita tambahin dengan suku ini extra term, atau ya kita case sebagai gravitasi, potensial gravitasi. If we Taylor expand the square root assuming that x dot-nya itu very less than c square and that 2 phi x-nya itu very less than c square, then the leading term give, maka suku yang dominan itu adalah itu. Atau pakai binomial Newton ya, kalau cuma satu suku aja, dimana 1 plus K pangkat N, kalau K-nya sangat kurang dari 1 itu sama dengan 1 plus NK. Tinggal dimasukkan aja, ini kan pangkatnya setengah, jadinya 1, satunya jadi ini, jadi suku yang ini. NK setengah dikali ini, setengah dikali
2 phi, 2-nya coret jadi phi c square-nya coret jadi minus m phi. Jadi ini. Kemudian yang ini juga sama, nanti caranya juga ya bisa pakai binomial Newton. Kalau cuma satu suku aja. Tapi nanti ada suku yang lain dari yang higher derivative. Cuman dia nggak dominan karena kita ambil limit x dot nya kurang dari C dan to phi-nya sangat kurang dari C. The first term is an irrelevant constant. It is the rest mass energy of the particle, but the next two term describe the non-relativistic motion of a particle moving in the potential Vx equal m phi x. Tapi dua suku ini itu mendeskripsikan non-relativistic motion moving, ini kinetiknya, ini potensial. Ini konstan yang kalau apa namanya kita masukkan Euler-Lagrange dia nggak berubah ya, karena ya nggak berubah. Why should we identify this potential with the force of gravity rather than some other random force? It's because the strength of the force is necessarily proportional to the mass m of the particle. Jadi which shows up the coefficient in the m phi x term. Jadi dia linear dengan ini, apa namanya, proporsional. This is defining property of gravity. Jadi karena potensialnya itu proporsional dengan M, maka ini adalah yang mendefinisikan gravity. In fact, something important but subtle has emerged from our simple discussion. The sum mass M appears in both kinetic term and potential term. Ada suatu hal yang penting tetapi sangatlah subtle yang muncul dari diskusi simpel kita, bahwa massa M yang muncul di both kinetic and potential term, yaitu adalah massa M, ini sama-sama muncul di kinetik dan potensial. In the framework of Newtonian mechanics, there is no reason that this coefficient should be the same. Di framework dari Newtonian mechanics tidak ada alasan bahwa koefisien tersebut haruslah sama. Indeed, careful treatment refers to the coefficient of the kinetic. Jadi ini. Indeed, careful treatment refers to the coefficient of the kinetic term as the inertial mass mi and the coefficient of the potential term as gravitational mass mg. Jadi treatment yang lebih hati-hati itu adalah kita membedakan koefisiennya itu sebagai massa inersia dan massa gravitasi. Tapi secara eksperimen itu massa inersia dan massa gravitasi itu sangatlah ya bisa dibilang sama dengan akurasi 10 pangkat minus 13. This is known as the equivalence principle. Ini disebut dengan prinsip ekuivalensi. But our simple-minded discussion above has offered a putative explanation for the equivalence principle. Since the mass m sits in front of the entire action 1.21, ensuring that both terms have the same origin. Karena massa m-nya itu sama untuk semua aksi 1.21 ini. Karena kita memasukkan phi-nya itu di sini. And aside, you might wonder why the function phi doesn't scale as say 1 on m, in which case the potential that arrives in 1.22 would appear to be independent of m. Bisa saja kita di sini kasih m gitu ya. Sedemikian rupa sehingga nanti v-nya ini nggak bergantung dengan m yang ada di sini.
Ini tidaklah boleh. This is not allowed. This is because the mass m is property of the test particle whose motion we are describing. Ini karena massa m itu adalah properti dari test particle yang sedang bergerak, yang sedang kita deskripsikan. Meanwhile, the potential phi is some field set up by the background sources and should be independent of m. Oh, oke. Jadi ketika kita mengintroduksikan ini, itu harusnya dia nggak boleh independen dari m, karena ya nggak ada hubungannya gitu, karena phi-nya itu adalah field particle yang kita set up. Jadi nggak peduli berapapun m, harusnya ya potensialnya itu ya kita tune sendiri. And should be independent of m just as a mu is independent of the charge q of the particle. The equality 1.23 is sometimes called the weak equivalence principle. Jadi 1.23 itu biasa disebut dengan weak equivalence principle. A stronger version, known as instant equivalence principle, says that in any metric there is exists local inertial frames. Yang versi kuatnya disebut dengan instant equivalence principle, berkata bahwa sembarang matriks di sembarang metrik itu ada local inertial frames. This is statement that you can always find coordinates so that in small patch the matrix look like Minkowski space and there is no way to detect the effect of gravitational field. Ini sama saja mengatakan bahwa kita selalu bisa mencari koordinat sehingga di suatu lokal di space time metriknya itu terlihat seperti Minkowski space, dan kita tidak bisa mendeteksi gravitational field. We will describe this more below and again in section 3.32. 3.2. Finally, we ask, how can we write down a reparameterization invariant form of the action 1.21? Bagaimana kita bisa menuliskan bentuk reparametrisasi invariant dari aksi 1.21 ya. Sama seperti tadi kita ingin menuliskan bentuk yang reparametrisasi invariant. To answer this, note that the one in 1 plus ... come from eta 00 term in the action ya. Satunya ini berasal dari eta 00, sama kayak yang sudah saya turunkan di sebelumnya. If we want to turn this into 1 plus 2 phi x on c square, then we should promote eta ... to function of x. Karena ini juga fungsi x juga. But if we're going to promote eta 00 to function, we should surely do the same to all metric component. Okay, this means that we introduce a curved spacetime metric. Jadi untuk agar dia itu reparametrisasi invarian, maka kita harus bekerja di curved spacetime. Yang mana artinya adalah spacetime-nya itu bergantung dengan metriknya itu bergantung dengan spacetime. The metric is a symmetric 4x4 matrix, which means that it is specified by 10 functions. Karena dia simetrik ya, berarti diagonal dan juga triangular di bawahnya. Ada 4 ditambah 3 ditambah 2 tambah 1. We can write down the reparameterization invariant action that describe particle moving in curved spacetime. Jadi ya tinggal mempromosikan eta mu-nya jadi fungsi spacetime. In general, the component of the metric will be determined by the Einstein field equation, dan komponen dari metriknya itu akan dideterminasi atau bisa kita hitung dengan menggunakan Einstein field equation. This entire analogous the way
which gauge potential mu x is determined by the Maxwell action. Jadi menggunakan Maxwell action kita bisa mencari mu, dan menggunakan aksi tadi Lorentz law kita bisa mencari persamaan gerak dari partikelnya. Dan ini sama juga menggunakan Einstein field equation kita bisa dapat G. Kemudian menggunakan geodesic ini kita bisa mencari bagaimana partikelnya itu bergerak dikarenakan dengan efek gravitasi. We'll describe the Einstein equation in section 4. However, even before we get to Einstein equation, the story above tells us that for weak gravitational field, where the Newtonian picture is valid, we should identify G00 itu akan aproksimasinya 1 plus 2 phi x on c square. Oh ya, jadi kita merubah satu itu menjadi ini ya. Karena di sini ya kayak satunya itu berubah jadi ini, dan ini adalah untuk suku yang lain gitu. Dan kalau mau kita ambil limit Newtoniannya di mana gravitasinya itu lemah, maka kita akan ambil G00x-nya itu jadi 1 plus 2 phi x on c square. Okay, I think this is good place to stop. Kita hari ini belajar bagaimana untuk menuliskan aksi untuk partikel relativistik ya. Sebelum kita melanjutkan untuk yang kemarin, kita lihat bahwa Christoffel simbol yang tidak sama dengan 0 bukan berarti space-time kita flat. Nanti kita akan belajar bagaimana untuk ngecek bahwa space-time kita itu, metrik kita itu benar-benar curve. Ya, space-time kita benar-benar curve atau hanya artefak dari koordinat. Dan untuk agar partikel kita relativistik, kita ambil aksi kita itu seperti ini. Yang artinya adalah dia mengekstremisasi jarak antara dua titik di Minkowski space. Dan dia punya dua nice simetri, yaitu Lorentz invariant dan juga reparametrization invariance. Dan kalau kita ingin membuat aksi yang relativistik, maka kita harus retain dua invariance ini. Misalkan kita mau membuat elektromagnetika, maka kita akan menambahkan suku yang mana kita tetap mempunyai dengan menjaga dua simetri tadi, yaitu Lorentz invariant, kita kontrak dengan suatu, dan juga reparametrization invariant, kita lihat bahwa dia invariant terhadap reparametrisasi. Kita akan benar-benar mendapatkan Lorentz law yang biasa kita dapatkan itu. Dan kita pakai cara yang sama, walaupun di sini masih belum full benar. Ya, karena kalau kita pengen mereconcile special relativity with gravity, ya kita dapat general relativity ya, tapi itu di section 4. Ini masih attempt to do that, masih di weak gravitational field, dimana kalau kita menambahkan suku ini, itu kita nanti bisa dapat Newtonian gravity seperti biasa. Jadi at least we are on the right track, dimana tadi
Berarti idenya adalah mempromosikan etanya itu jadi G. Oh ya, we are benar-benar in right track sih. Benar-benar G-nya itu kita apa namanya? Ini benar-benar udah suatu partikel yang bergerak di gravitasi gitu. Tapi nanti untuk mencari G-nya, ini kita harus menggunakan Einstein field equation-nya. Nanti akan kita derive di section 4. Oke, that's for today. Kita akan melanjutkan di equivalence, prinsip equivalence lagi di pertemuan selanjutnya.